Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, amma ba'du. Satu momentum yang patut kita syukuri bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kesempatan istimewa bagi setiap hambanya untuk meraup pahala yang begitu besar di bulan suci Ramadan. Di setiap bagian-bagian waktu yang kita lewati di bulan suci Ramadan, sungguh menjadi peluang besar bagi kita untuk meraih karunia pahala yang begitu luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, sungguh ada sebagian kaum muslimin yang justru tidak menyadari karena jauh dari pemahaman, jauh dari ilmu tentang bulan suci Ramadan, hingga mereka lalai melewatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini tidak terisi dengan amalan-amalan soleh. Padahal penting dipahami bahwa selain berpuasa karena didasari oleh iman, harus juga dibarengi dengan amal soleh. Jika hanya sekedar mengandalkan iman, dia berpuasa tanpa ada amal soleh, tentu akan sangat tidak berisi sama sekali puasa yang ia jalani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan bagi kita semuanya. Rubbas sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang betapa banyak juga orang-orang yang mendirikan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa, tapi apa yang dia peroleh dari puasanya? Dia hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Begitu banyak juga orang yang berdiri tengah malam, dia bangun di sepertiga malam, dia bertahan untuk tidak tidur hanya untuk menjaga sholat tarawihnya. Tapi apa yang dia peroleh? Yang dia peroleh hanyalah pengalaman bergadang saja. Dia hanya memperoleh keletihan dari apa yang dia lakukan di malam hari, tanpa memperoleh apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala dan karunia besar. Kita harus memahami bahwa penting untuk mengisi setiap waktu yang kita lewati di bulan suci Ramadan ini dengan segala macam bentuk amalan-amalan positif, yang setiap amalan itu diganjar pahala oleh Allah tanpa ada batasannya. Ternyata dari aspek-aspek tertentu, pahala ibadah puasa kita bisa hilang, bisa rusak. Bahkan puasa kita sendiri pun bisa hancur hanya gara-gara satu amalan yang tidak kita jaga, satu anggota tubuh yang kita tidak jaga, yaitu adalah amalan lisan. Lisan ini mengeluarkan atau memproduksi begitu banyak perkataan, tetapi ada perkataan yang positif, ada yang negatif, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dan ada 3 jenis perkataan yang secara langsung dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Apakah 3 jenis perkataan ini? 3 jenis perkataan ini, yang pertama adalah qaulaz zur. Man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh lagi dengan usahanya meninggalkan makan dan minumnya. Betapa bahayanya seseorang bila kebiasaannya suka berdusta, tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, perkataan dusta itu tetap menjadi kesenangannya, maka apalah artinya puasa orang itu? Sungguh hindari perbuatan dusta, karena setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis perkataan yang kedua, banyak yang tidak memahami bahwa yang mereka pahami hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja dari puasa mereka. Padahal Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, laisa siyam, tidak dikatakan puasa jika puasanya itu hanya minal akli wasyarab, hanya sekedar menahan diri dari tidak makan dan minum saja. Tetapi kata Nabi apa? Innamas siyam, sesungguhnya puasa itu minal rafath wal-laghu, juga mempuasakan perkataan kita. Kita puasakan dari apa lisan kita? Kita puasakan dari perkataan rafath.
Apakah perkataan rafath ini? Yaitu kata-kata. Setiap kata yang keluar dari lisan yang mengandung kata-kata jorok, yang hanya mengandung caci maki, fitnah, celaan dan lain sebagainya. Maka hindari perkataan rafath ini agar ibadah puasa kita tidak rusak olehnya. Inilah perkataan, jenis perkataan yang kedua yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Selanjutnya yang ketiga adalah laghun. Orang yang memahami betul puasa, maka dia tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga dia tidak sembarang mengeluarkan perkataan. Dia menghindarkan dirinya atau lisannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Setiap kata yang keluar selalu ada manfaatnya dari orang yang berpuasa. Dia tidak berkata-kata hanya untuk sekedar berkata-kata saja tanpa ada maknanya. Maka setiap bentuk perkataan yang tidak ada makna dan manfaat itulah laghun. Terlalu banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, terlalu banyak bercanda yang tidak memiliki makna sama sekali. Maka tiga jenis perkataan inilah yang dapat menyebabkan pahala ibadah puasa seseorang itu menjadi rusak oleh karena perkataan itu. Maka mari kita pahami lebih dalam, ibadah puasa yang kita jalani ini tidak sesederhana hanya meninggalkan makan dan minum atau meninggalkan jima di siang hari bagi sepasang suami istri, tetapi juga seluruh anggota badan kita harus senantiasa kita puasakan dari setiap perkara-perkara negatif yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita, terutama lisan kita. Sebagai penutup, satu hadis Rasulullah, "May yadmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahul jannah." Kata Nabi, siapa yang berani menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka Rasulullah menjamin kepadanya surga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allahul musta'an. Hanadallahu wa yakum ajmain. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.